Kalian berdua sampah, keluar dari rumahku. Muksi, biar ku beritahu. Sejak 5 tahun lalu, kau bukan lagi bagian dari keluarga Leng kami. Aku memang bukan orang Leng, tapi nenek adalah orang Leng nenek. Kalian berani bertindak begini? Apa tidak takut aku akan mengambil kembali segel keluargaku? Selagi engkau sakit, putra kesayanganmu sudah lama memindahkan perusahaan dan semua aset yang atas namamu menjadi milikku. Kurang ajar kau. Tua bangka! Beraninya kau memukul ibuku? Nenek, kenapa? Nenek, aku akan membawamu ke rumah sakit. Cepat pergi dari sini. Pergi. Terima kasih. Nenek punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jika tidak sekarang, aku takut tidak akan ada kesempatan lagi, yaitu tentang 4 tahun yang lalu, anak yang kau lahirkan waktu itu. Mungkin dia belum mati. Nona Leng, Anda menyelamatkan seorang pria di Hotel Zhouhao 5 tahun yang lalu. Pria itu adalah Tuan Li kami. Hotel Zhouhao? Bukankah itu hotel tempat Lin Muxi mengalami insiden 5 tahun yang lalu? Ternyata selama ini pria yang tidur dengan Lin Muxi adalah Tuan Li, orang terkaya di Hucheng. Kenapa kalian menelantarkan putraku? Kalau bukan karena putraku membutuhkan seorang ibu, aku tidak akan sudi mencari ibu yang tidak bertanggung jawab sepertimu. Meski hari ini aku membawamu kembali, tapi kau harus memperlakukan putraku dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan pernah. Ternyata aku adalah ibu dari putra orang terkaya. Bukankah itu artinya aku tinggal menunggu waktu untuk menikah dengan Tuan Li? Tenang saja, itu adalah anak ruksuan kita. Benar. Ruksuan kami sangat menyukai anak-anak. Ya, benar sekali. Halo, apakah ini kepala sekolah? Ada yang bisa saya bantu? Nona Lin, bagaimana pertimbangan Anda? Kepala sekolah. Saya ingin segera mulai bekerja. Tapi saya punya satu permintaan. Bolehkah saya meminta gaji di muka? Saya membutuhkannya segera. Nona Lin, dengan Anda setuju saja, itu sudah sangat membantu saya. Jangan khawatir, saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda. Anak yang kamu lahirkan 4 tahun lalu itu mungkin belum meninggal. Nona Leng, lihatlah, bayi laki-laki yang sangat tampan dan montok. Ya. Halo, Bu Guru. Guru Lin, silakan ikut saya. Tugas Anda adalah membujuk anak bernama Li Sui Sui untuk mau bersekolah di TK. Ayahnya adalah orang terkaya di kota ini, Tuan Li. Anak ini menderita autisme. Dia tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain dan sifatnya sangat aneh. Jadi, Anda harus berhati-hati. Tuan muda sedang berlatih melukis di ruang kerja di lantai 2. Guru Lin, silakan masuk dulu. Saya akan menyiapkan teh untuk Anda. Kenapa kamu bisa ada di sini? Lin Moxi, beraninya kamu memukulku. Memang kamu yang pantas dipukul. Tamparan ini adalah demi membalaskan dendam nenek. Memukul cucu durhaka sepertimu. Nona Leng, ada apa ini? Bagaimana bisa kamu membiarkan sampah ini masuk ke sini? Nona Leng, beliau adalah guru privat yang sangat direkomendasikan oleh TK Huabei. Datang untuk mengajar tuan muda melukis dan menulis. Wanita jalang ini mana mungkin seorang guru? Usir dia dari sini. Tapi,
Ini sudah disetujui oleh Tuan Li. Aku adalah ibunya Li Sui Sui. Aku punya hak untuk menentukan siapa guru anakku. Guru Ding, bagaimana jika hari ini Anda pulang dulu saja? Saya baru saja sampai, saya tidak bisa pulang begitu saja. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Mau tetap tinggal? Apa gunanya memohon pada asisten, berlutut dan minta maaf padaku? Atas dasar apa aku harus berlutut padamu? Karena aku adalah calon nyonya rumah ini. Di sini, aku yang memegang kendali. Guru, jangan pergi. Dasar jalang, lepaskan anakku. Lisen, tangkap dia. Lisen, apa kamu mau dipecat? Leng Rusuan, apa yang kau lakukan? Kalau mau mengajar anakku, bersujudlah padaku 100 kali. Berhenti. Berhenti. Sui-sui sedang belajar di sini. Kenapa kalian ribut? Tuan Li, Entah apa yang dipikirkan pihak Huabei, bisa-bisanya mereka mencari orang gila seperti ini untuk menjadi guru. Sejauh yang aku tahu, wanita ini punya gangguan jiwa. Dia bahkan pergi ke luar negeri untuk berobat selama beberapa tahun. Dia tidak boleh menjadi guru sui-sui. Tuan Li, saya ke luar negeri bukan untuk berobat, tapi untuk menenangkan diri. Di waktu senggang, saya mendalami ilmu psikologi anak. Kau memang gila. cukup. Sui-sui. Kalau kamu tidak suka guru ini, ayah akan memintanya pergi. Ya, Tuan Li, jika Anda merasa ragu, Anda boleh mengamati 2 sesi kelas sebelum memutuskan. Baru setelah itu Anda bisa memutuskan apakah akan mengusir saya atau tidak. Tidak perlu observasi segala, sekarang juga pergi dari sini. Tuan Li, Sepertinya di keluarga Li ini bukan cuma Sui-Sui yang butuh belajar. Orang dewasa di rumah ini juga perlu diberi pelajaran. Li Moxi, apa maksudmu? Maksudku sudah sangat jelas. Tradisi keluarga Li ini benar-benar perlu diperbaiki. Lisen, bawa Nona Leng keluar. baik. Ah, jangan Tuan Li. Baiklah, mari kita mulai, Guru Lin. Sui-Sui akan menjadi laki-laki yang hebat kelak. Kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri, ya? Kenapa wanita ini terlihat begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tak kusangka Tuan Li yang hanya tahu cara mencari uang, ternyata sangat mementingkan pendidikan anaknya. Ehem, Sudah cukup lama. Coba lihat, apa yang sedang digambar? Aku membayarmu untuk mengajar. Sekarang saatnya melihat hasilnya. Tuan Li, lukisan ini belum selesai, jadi belum bisa diperlihatkan pada Anda. Berapa lama lagi? Baru selesai. Dasar anak nakal. Baru sehari sekolah saja kamu sudah lebih membela gurumu daripada ayahmu sendiri. hei, Tuan Li, jadi sekarang apa aku boleh lanjut mengajar? Coba tunjukkan padaku apa yang kalian gambar. Kalau Anda mengizinkanku tinggal. Jika tidak, Aku harus tetap di sini baru boleh menunjukkannya pada Anda. Lin Muxi, apa tujuan tersembunyimu menyelinap ke kediaman Li? Aku justru ingin bertanya padamu, apa anakku 4 tahun lalu sebenarnya belum meninggal? Tentu saja sudah mati. Bukankah kau sudah melihat semua akta kematiannya? Itu cuma selembar akta kematian, sangat mudah untuk memalsukannya, itu sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Banyak dokter dan perawat di rumah sakit yang bisa bersaksi. Kalau tidak percaya, selidiki saja sendiri. Baiklah, akan kuselidiki sendiri. Lin Moxi, aku peringatkan kau. Tuan Li adalah tunanganku. Tuan Li, benarkah dia tunanganmu? Tentu saja Tuan Li tunanganku, anak kami bahkan sudah berusia 4 tahun. Mana mungkin hal ini bohong? Dan jangan pernah bermimpi untuk memanfaatkan hubungan denganku, agar Tuan Li memandangmu dengan cara berbeda. Aku memberi pelajaran ini dengan kemampuanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Li, sebenarnya aku sudah kembali. Sama sekali tidak perlu mencarikan guru privat untuk Sui-Sui. Tuan Li, aku punya ide. Aku ingin mengadakan pesta anak-anak untuk putra kita. Setelah Sui-Sui mendapatkan teman, mungkin dia akan mau pergi ke TK. baik, pergilah.
dan atur semuanya. Kamu hanyalah ibu dari anakku, bukan wanitaku. Tolong sadari posisimu dan hargailah dirimu sendiri. Lisen, kenapa hari ini Tuan Li dan Tuan Muda tidak terlihat? Tuan Li dan Tuan Muda sedang di luar, menatap ke arah pintu gerbang. Sepertinya mereka sedang banyak pikiran. Hai. Pergilah. Terima kasih. Hehe. Sui-sui, apakah kamu mau pergi ke sekolah untuk belajar bersama guru? Lin Muxi. Aku sudah mengatur pesta anak-anak. Begitu Sui-Sui punya teman, dia pasti akan mau sekolah dengan sendirinya. Leng Roxuan, kondisi Sui-Sui saat ini belum cocok untuk mencari teman. Kita harus melakukannya perlahan. Tidak bisa mengharapkan hasil instan. Aku adalah ibunya. Aku bebas mengaturnya sesuka hatiku. Bukan urusanmu, seorang guru, untuk mengatur-ngaturku. Jika kau benar-benar memikirkan yang terbaik untuk anak itu, kau seharusnya menanyakan pendapat Sui-Sui dulu. Ada apa? Sui-Sui, ada yang ingin kau katakan? Sekolah. Sekolah? Lin Muxi, ini putraku. Lepaskan dia. Pergi kau dari sini. Hehe. Terima kasih. Maafkan aku. Wajah Guru Lin. Silakan masuk. Duduklah. Maaf ya, apakah aku mengganggu pekerjaanmu? Guru Lin bisa datang menemuiku kapan saja. Kedatangan saya hari ini ingin membicarakan tentang partisipasi Sui-Sui dalam pesta anak-anak. Saya khawatir Sui-Sui tidak terbiasa dengan keramaian. Dulu, saya selalu mengira anak ini menderita autisme karena kurangnya kasih sayang ibu sejak kecil. Lalu, setelah ibunya ditemukan, kondisinya bukan membaik, malah menjadi semakin parah. Untunglah, sekarang sudah ada Anda sebagai gurunya. Saya mulai bisa melihat ada harapan. Anak yang sedang sakit, orang tuanya harus memiliki kesabaran ekstra. Jika Anda merasa khawatir Sui-Sui menghadiri pesta anak-anak itu, bagaimana kalau Anda ikut datang juga ke pestanya? Dengan pendampingan Anda, saya yakin Sui-Sui akan lebih mudah menerima teman-teman sebayanya. Mengenai pakaian, saya akan minta asisten Lee untuk menyiapkan gaun malam untuk Anda. Pesta anak-anak seharusnya tidak butuh gaun formal, kan? Anak-anak yang saya undang, orang tua di belakang mereka, pasti dari kalangan atas. Jadi penampilan tidak boleh terlihat sembarangan. Oh, Guru Lin, maksud saya, bukan menyebut Anda berpenampilan buruk. Guru Lin, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan Li, karena Anda sudah memiliki tunangan, seharusnya Anda menjaga sikap dan ucapan. Ini juga demi kebaikan anak. Tunangan. Coba pikirkan lagi. Lu Roshan, aku akan membawa Sui-Sui masuk. Lin Moxi, malam ini aku dan anakku adalah bintang utamanya. Menjauhlah dan jangan mengganggu kami. Ah. Lin Moxi, jangan-jangan baju yang kamu pakai ini hasil mungut dari tempat sampah? Tapi ya sudahlah, orang sepertimu memang hanya pantas memakai barang rongsokan. Ayo jalan. Mau apa kamu? Apa yang kamu lakukan? Tuan Li, Lin Muxi ini bukan orang tua dari anak manapun. Aku tidak mengundangnya. Dia sendiri yang tidak tahu malu datang ke sini. Masih berteriak-teriak di depan pintu, sungguh tidak sopan. Kubilang menjauh. Ibu Guru Lin adalah tamu yang saya undang ke pesta ini. Ada keberatan? Tidak ada.
Sepertinya Ibu Guru Lin kurang suka acara seperti ini. Hahaha. Wah, Ada banyak tamu di luar. Kenapa Tuan Li tidak pergi menemui mereka? Aku juga tidak suka acara seperti ini. Tapi, demi anakku, apa boleh buat? Jas ini akan saya cuci dulu, baru dikembalikan dalam beberapa hari. Saya tidak buru-buru. Mari kita duduk. oh, Mengenai tunangan yang Ibu Guru Lin sebutkan waktu itu, saya kurang paham. Jadi saya ingin menanyakannya dengan jelas. Itu urusan pribadi Tuan Lisa. Saya tidak tahu. Sepertinya Ibu Guru Lin lebih tahu dibanding saya sendiri. Hati-hati. Kaulah romansaku, penjelajahan seumur hidup. Halo, Ya ampun, Lin Moxi, apa kamu sudah gila? Dia ini orang tua muridmu. Apa yang kau lakukan? sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Kaisar belakangan ini? Gaun kuturku. Ini Nona Leng. Anakku terluka karena anakmu. Lihat bagaimana kau akan menggantinya. Lin Moxi, kau lagi. Aku sedang mendidik anakku, jangan ikut campur. Luruk Suan, kau bahkan belum mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masih kecil sudah berani melukai orang, dia memang harus diberi pelajaran. Siapa di antara kalian yang melihat Sui-Sui memukul orang? Sangat mudah untuk membuktikannya. Ada kamera CCTV di mana-mana di kediaman Li. Periksa saja rekamannya, maka kebenaran akan terungkap. Lin Moxi, ini bukan urusanmu lagi. Sekarang pergi sana. Leng Ruxuan, apakah Sui-Sui benar-benar anakmu? Tentu saja aku adalah ibunya Sui-Sui. Lalu kenapa di bahu Sui-Sui ada tanda lahir? Tanda lahir apa? Anak yang aku lahirkan 4 tahun lalu. Dia juga punya tanda lahir yang persis sama di tubuhnya. Ada banyak sekali anak yang punya tanda lahir di dunia ini. Apa semuanya anakmu? Biarkan aku melihatnya dengan jelas. Hei kau, Lisen, aku tidak ingin melihatnya lagi di Hucheng. bagaimana bisa kau menyalahkan orang lain atas segalanya? Aku tidak butuh kau. Mengajariku cara bekerja. Harusnya tadi kau jangan ke halaman belakang, tapi mengawasi Sui-Sui setiap saat. Guru Lin, sudahlah, jangan bicara lagi. Lalu kau, sebagai guru les privat Sui-Sui, bukankah seharusnya kau mengawasinya setiap saat? Waktu itu kan aku sedang bersamamu. Kalau kau tidak suka dengan caraku bekerja, silakan pergi saja. Ternyata benar ada tanda lahir. Lin Moxi, jangan harap kau bisa bersatu lagi dengan putramu. halo. Segera pergi ke rumah sakit dan bawa pergi nenek. Ruxuan, apa terjadi sesuatu? Jangan banyak tanya, lakukan saja apa yang kukatakan. Terima kasih. Tuan Li, sudah kubilang kan, wanita ini tidak sesederhana itu. Guru Lin, apa yang kau lakukan menyelinap ke kamar Sui-Sui tengah malam begini? Aku mengkhawatirkan keadaan Sui-Sui. Kalau khawatir pada Sui-Sui, kau bisa masuk baik-baik. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku juga ingin masuk baik-baik, tapi apa kau mengizinkannya? Tuan Li, Wanita ini menyuntikkan sesuatu pada Sui-Sui, dia ingin membunuh anak kita. Benda ini bukan milikku. Panggil dokter keluarga, cepat. Tuan Li, kondisi Sui-Sui sudah stabil,
tapi perlu diobservasi semalam. Hubungi saya jika ada apa-apa. Lin Muxi. Aku tahu kau iri padaku, tapi apa alasanmu semarah ini? Lawan aku saja. Kenapa kamu tega mencelakai anak kecil? Aku tidak melakukannya. Bukan aku, bukan aku. Guru Lin, untuk sekarang tetaplah di villa ini baik-baik. Baiknya, kau berdoa agar Sui Sui baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Halo, apakah ini Nona Lin? Nenekmu menghilang. Dia orang dewasa yang sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Leng Rusuanku, mohon biarkan aku keluar. Nenekku menghilang. Akhirnya kau memohon padaku juga. Guru Lin sangat memedulikan Sui Sui. Kenapa dia malah mencelakai Sui Sui? Tidak. Pasti ada yang tidak beres di sini. Tuan Li, wanita jalang itu melarikan diri karena takut. Lihat. Dia bahkan melukaiku. Kalau terlambat sedikit saja, lukamu ini pasti sudah sembuh sendiri. Aku tidak peduli. Tuan Li harus memberi keadilan bagiku dan putra kita. Segera kerahkan orang untuk memblokir kota Hucheng dan tangkap Lin Muxi. Nenek, berisik sekali. Apa yang kau ributkan di tengah malam begini? Tengah malam begini, kalian mau membawa nenek kemana? Muxi kecil, dia adalah ibu kandungku. Mulai sekarang, biar kami yang merawatnya. Tidak perlu orang asing sepertimu ikut campur. Dulu kalian yang dengan teganya mengusir nenek dari rumah. Sekarang tiba-tiba membawanya pergi. Siapa yang tahu apa rencana jahat kalian? Gadis sialan. Sekarang kaulah yang terus menempeli nenek dan tidak mau melepaskannya. Apalagi rencana busukmu kali ini. Aku ingin mengobati nenek. Niat kalianlah yang patut dipertanyakan. Nanti, kau pasti akan memanfaatkan nenek untuk mengancam kami. Aku yang membiayai pengobatan nenek. Aku bahkan tidak meminta sepeser pun dari kalian. Bicaramu manis sekali, tapi tidak bisa dipercaya, kecuali jika kau membawa nenek pergi meninggalkan kota Hucheng. Benar. Jangan pernah kembali lagi untuk merepotkan kami. Tidak bisa. Kota Hucheng punya fasilitas medis terbaik. Nenek harus diobati di sini. Hanya satu pertanyaan. Mau pergi atau tidak? Kalau tidak mau pergi, enyahlah dari sini. Jika tidak, jangan harap kamu bisa melihat nenekmu lagi seumur hidupmu. Cepat keluar dari rumahku. Ah, Ciksi. Nenek, Ciksi. Nenek, Ciksi. Baiklah. Aku akan pergi. Hei, nenek. Kita kembali ke desa dulu. Setelah aku menghubungi rumah sakit, aku akan membawamu berobat. Ya. Ciksi, keningmu juga terasa sangat panas. Apa kamu sakit? Aku masih muda, tidak apa-apa, Nek. Ini semua salah nenek yang sudah tua renta ini. Hanya menyusahkanmu saja. Nenek. Nenek jangan bicara begitu. Sekarang hanya nenek satu-satunya keluargaku. Aku hanya ingin nenek baik-baik saja. Entah bagaimana kondisi lukanya. Kah, kamu sudah datang. Listen. Listen. Di mana nenekku? Tenang saja. Nenekmu sedang dirawat oleh dokter keluarga di ruangan lain. Sekarang sudah tidak apa itu apa. Listen. Semalam apakah Tuan Li yang membawa kami kembali ke sini? Tuan Li, saat Anda masuk tadi, kami semua sangat terkejut lama bertahun-tahun ini.
aku belum pernah melihat Tuan Li sekhawatir ini pada seseorang. Jika Sui Sui adalah anakku, maka bukankah Tuan Li adalah pria dari 5 tahun yang lalu itu? Apa yang kamu tertawakan? Tuan Li, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Rencanamu cukup matang. Melarikan diri karena takut dihukum. Bahkan, membawa nenekmu juga. Katakan, kenapa kamu ingin mencelakai putraku, Tuan Li? Sui Sui adalah muridku. Mana mungkin aku menyakitinya? Sesaat setelah kamu masuk ke kamar Sui Sui, sesuatu terjadi padanya. Saat Leng Ruxuan pergi mencarimu, kamu malah melukainya dan melarikan diri. Bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Karena Anda sudah yakin ini salahku, tidak ada gunanya aku menjelaskan apapun. Baik, kalau begitu, aku akan menarik dokter keluarganya sekarang dan membiarkan nenekmu mati sendiri. Jangan! Mungkin aku harus mengurungmu lagi. Tuan Li, Aku menyelinap ke kamar Xuxiu. Hanya untuk melihat tanda lahir di bahunya. Kenapa? Kau ingin melihat tanda lahir anakku? Itu karena Tuan Li. Yuxiu sudah bangun. Dia terus memanggil ayahnya. Sui Sui sayang, kau sudah menderita. Sini biar ibu lihat. Apakah masih ada bagian yang tidak nyaman? oh, Satu tanda lahir saja sulit dijadikan bukti. Jika aku bisa melakukannya tanpa mengusik Li Yichen, alangkah baiknya jika aku bisa melakukan tes DNA dengan Sui Sui. Guru Lin. Sui Sui. Guru, jangan pergi. Guru tidak akan pergi. Aku akan menemanimu di sini. Guru Lin, terima kasih sudah percaya bahwa aku tidak berkelahi dengan anak-anak lain. Guru tahu, Sui Sui adalah anak baik yang penurut. Guru Lin, aku ingin pergi ke sekolah TK. Benarkah? Ayah, bolehkah? Selama tubuhmu sehat, boleh. Kapan saja. Aku mau diajar oleh Guru Lin. Tentu saja, mahakarya kita kan belum selesai. Sialan, begini saja kau masih belum mati. Kalau tahu begitu, kutingkatkan saja dosis obatnya untuk membunuh anak haram ini. Guru Xie, bolehkah saya ganti kursi kerja? Orang sepertimu tidak pantas duduk bersama kami. Jangan kira kami tidak tahu. Kau yang mengaku guru ini bahkan belum lulus kuliah kan? Kualifikasi terendah guru di Huabei adalah lulusan S2. Meski aku tidak punya ijazah sarjana, tapi aku punya sertifikat kualifikasi psikologi anak. Sertifikat abal-abalmu ini, siapa yang tahu beli dari pasar gelap mana? Guru Xie, Anda harus lapor pada kepala sekolah. Wanita yang masuk lewat jalur belakang, seperti dia tidak boleh tinggal di sekolah kita. Dia harus diusir. Keberadaannya di sekolah ini hanya akan menghambat progres pembelajaran dan menurunkan reputasi sekolah. Lin Moxi. Jika aku jadi kamu, aku akan tahu malu. Aku akan mengundurkan diri secara sukarela. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Atas dasar apa aku harus mengundurkan diri? Lin Moxi, jangan keras kepala. Jangan sampai dipaksa secara kasar. Hei, Guru Xie, apa yang Anda lakukan? Lin Moxi, jangan keras kepala, jangan sampai dipaksa secara kasar. Guru Xie, apa yang Anda lakukan? Kemampuan Guru Lin sudah jelas bagi semua orang. Atas dasar apa kalian memaksanya mundur? Guru Yan, Anda begitu membantunya. Apa Anda naksir wanita ini? Orang yang pikirannya kotor akan menganggap semua hal itu kotor. Anda mau diam saja? Tugas dari kepala sekolah adalah membujuk anak bernama Li Sui Sui untuk datang ke sekolah. Karena aku berhasil, aku berhak tetap berada di taman kanak-kanak ini. Lin Moxi, Aku sudah datang 3 kali untuk membujuk Sui Sui agar mau sekolah. kamu baru di sini beberapa hari, dia sudah setuju untuk sekolah, Sui Sui akan segera datang. Mana mungkin dia akan datang secepat itu, Lin Moxi. Dengarkan kata-kataku hari ini, jika Li Sui Sui tidak datang ke sekolah, kamu harus mengundurkan diri secara sukarela, oke? Lalu bagaimana jika dia datang? Maka aku yang akan mengundurkan diri. Guru Xie, jangan impulsif. Semester depan Anda akan dipromosikan menjadi kepala bagian. Jangan khawatir. Li Sui Sui tidak mungkin mau ke sekolah, aku terima tantangannya. Jika Li Sui Sui tidak datang hari ini, aku akan mengundurkan diri. Guru Lin, sebaiknya Anda jangan gegabah. Kudengar tuan muda keluarga Li itu sangat sulit dihadapi. Semua guru yang ke sana pulang dengan tangan hampa. Menurutku, lupakan saja. Guru Lin, ada telepon dari keluarga Li. Guru Lin, keluarga Li menelpon. Katanya Li Sui Sui akan datang untuk masuk kelas.
Kepala sekolah. Lin Sui Sui akan datang ke TK untuk sekolah. Ya. Sui Sui adalah murid pindahan, atur saja tempat duduk untuknya. Ya. Sekarang, semua guru yang tidak sedang mengajar, ikut saya ke gerbang sekolah. Ada apa ini? Kenapa belum sampai juga? Kepala sekolah, sepertinya kita sudah ditipu oleh Lin Moxie. Telepon tadi mungkin saja dia yang berpura-pura menjadi orang keluarga Li. Setelah kita percaya, lalu akan ada telepon lagi masuk dan bilang kalau ada urusan sehingga tidak jadi datang. Guru Lin, bagaimana kalau Anda telepon dan tanyakan keadaannya? Kepala sekolah Sui Sui sudah berjanji padaku, dia pasti akan datang. Tenang saja. Lin Moxie, orang sepertimu yang suka berbohong dan tidak punya sertifikat guru, tidak pantas untuk tetap tinggal di Huabe. Kepala sekolah, orang ini tidak bisa dibiarkan di TK lagi. Jika dia tidak pergi, kami tidak terima. Anu, kalian jangan emosi dulu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mana mungkin kita menunggu orang yang tidak mungkin datang. Ini sudah mengganggu jam pelajaran anak-anak. Semua kerugian ini harus ditanggung oleh Lin Moxie sendiri. Benar, dia harus membayar ganti rugi. Guru Lin, menurutmu bagaimana sekarang? Tentu saja angkat kaki dari Huabe. Cici, kamu terlambat hari ini ya. Guru, maafkan aku. Ini semua salah ayah. Tuan Li, terima kasih telah sudi berkunjung ke TK kami. Silakan lewat sini. Terima kasih, Guru. Anda mau berhenti hari ini atau menyerahkan surat pengunduran diri besok? Lin Moxie, jangan keterlaluan. Seorang guru tapi menarik kata-kata sendiri. Bagaimana bisa mengajar murid? Akan kuserahkan surat pengunduran diriku hari ini. Nona Leng, Guru Xie, apa kau ingin balas dendam? Nona Leng, Lin Moxie sudah keterlaluan. Guru Xie, asal kau mau membantuku, aku tak hanya bisa menjamin pekerjaanmu, tapi juga mempertahankanmu di keluarga Li Nona Leng. Silakan beri perintah. Nyawaku ini milik Anda. Cixi, apa kau tidak pergi ke kediaman Li hari ini? Aku baru dari taman kanak-kanak, nanti saja ke sananya. Nenek rasa Tuan Li itu tidak seperti yang dirumorkan orang-orang di luar. Bukan orang yang tak punya hati. Dia memang orang yang cukup baik. Cixi, lalu hubunganmu dengannya sekarang? Nenek, Nenek, jangan berpikir yang aneh-aneh. Dia wali muridku. Hubungannya tidak boleh sembarangan. nenek rasa kalian berdua sangat cocok. Aduh, Nenek. Lebih baik urusi diri sendiri saja. Jangan cemaskan aku. Kau bisa tenang kalau aku di sini. Ini adalah rumah sakit swasta keluarga Li. Mereka tidak akan bisa lagi membawa nenek pergi sembarangan. Ya. Berdarah, tidak apa-apa. Jari terluka pasti sakit sekali sampai ke hati. Kenapa aku seperti mendengar suara tangis Sui-Sui? Nenek, Nenek istirahatlah dulu. Aku ingin kembali ke kediaman Li. Aku takut Sui-Sui menungguku. Kalau begitu cepatlah pergi. Jangan biarkan dia menunggu lama. Hentikan! Ah,
Memukul anak sendiri, ibu macam apa kau? Wanita sialan, apa urusannya denganmu aku mendidik anakku sendiri? Minta maaf pada Sui-Sui. Dasar jalang, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kurang ajar, aku akan membunuhmu. Kemari kau. Guru Lin, tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Siapapun yang menyentuh putraku akan kuhabisi. Sui-Sui, apa kamu terluka? Wanita ini berkali-kali menindasku, apalagi ini di kediaman keluarga Li. Dia benar-benar tidak menghargai Anda, Tuan Li. Guru Lin, apa yang sebenarnya terjadi? Cara mendidik Leng Rusuan yang penuh kekerasan hanya akan memperburuk kondisi Sui-Sui. Sui-Sui adalah putraku. Aku yang mengandungnya selama 9 bulan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih menyayangi dan mencintainya dariku. Mana mungkin aku tega memukul dan memarahi Sui-Sui? Jelas-jelas Anda yang memutarbalikan fakta dan memfitnahku. Leng Rusuan, siapa yang sebenarnya memutarbalikan fakta? Guru Xie, katakan siapa tadi yang memukul dan memarahi? Sui-Sui? Dialah orangnya. Tiba-tiba masuk dan langsung memukul orang. Nona Leng dan aku sedang mengajari Sui-Sui menggambar, lalu dia tiba-tiba menerobos masuk. Dia langsung mencari masalah begitu datang. Tuan Li, dia berbohong. Tuan Li, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya Lin Muxi sama sekali tidak punya ijazah guru, dia bahkan tidak lulus kuliah. Apalagi mengajar di Huabei, dia sudah membohongi kita semua. Guru Lin, apa yang dikatakannya itu benar? Saya memang tidak punya ijazah. Tapi cara saya mendidik anak dengan kasih sayang tidak kalah dari guru manapun. Lalu, apa yang baru saja Anda katakan? Siapa yang berani menyentuh putraku? Apa maksudnya ini? Aku sudah menganggap Sui-Sui seperti anakku sendiri. Tadi itu hanya salah ucap karena emosi. Dasar tidak tahu malu. Setelah ingin merebut putraku, apa sekarang kau juga ingin merebut Tuan Li? Tidak, aku tidak begitu. Jika seorang guru berperilaku buruk, bagaimana dia bisa mendidik orang lain? Benar Tuan Li, dia sudah tidak pantas lagi mengajar Sui-Sui. Terlebih lagi, ini bisa merusak reputasi keluarga Li dan Anda sendiri. Tuan Li, saya tulus menyayangi Sui-Sui, saya tidak bermaksud menggoda siapapun. Siapa yang tahu apa niat tersembunyimu? Cukup. Guru Lin, sebaiknya Anda pergi dulu untuk sementara. Guru Lin, silakan pulang dulu untuk sementara. Baik. Saya akan pergi. Lagi pula, aku memang tidak punya hak di sini. Guru Lin sudah pergi. Aku tidak ingin mendengar rumor yang mencemarkan nama baik Guru Lin lagi. Jika kelak aku mendengar ada orang yang bergosip dan merusak masa depan orang lain, aku pastikan tidak akan melepaskannya. Tuan, Apa Anda merasa terganggu karena masalah Guru Lin? Tidakkah menurutmu reaksi Guru Lin hari itu sangat aneh? Tuan, Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi saya tidak tahu apakah ini pantas. Katakan saja, jangan bertele-tele. Tuan Li, apa Anda menyadarinya? Tuan muda kecil tidak dekat dengan ibunya, tapi hanya dekat dengan Guru Lin. Ini terasa tidak masuk akal. Anda yakin keluarga Leng hanya punya satu putri? Hanya satu. Kamu yakin wanita yang menyelamatkanku malam itu, 5 tahun yang lalu, adalah putri keluarga Leng? Benar sekali, Tuan Li. Saat menjemput Leng Ruxuan dulu, aku terlalu terburu-buru. Ada satu hal penting yang belum dilakukan. Tuan, maksud Anda tes DNA? Aku ingat malam itu. 5 tahun yang lalu, kau juga sedang mabuk. Dalam keadaan setengah sadar, kau bilang, kau adalah sosok yang tidak diinginkan. Apa maksud dari tidak diinginkan itu? Kenapa tiba-tiba menanyakan kejadian 5 tahun lalu? Hanya bertanya saja. Saat aku melahirkan Sui-Sui, aku menderita depresi pasca persalinan. Banyak hal yang tidak bisa kuingat dengan jelas. Setelah melahirkan Sui-Sui, kenapa kamu menelantarkannya? Keluarga Leng adalah orang terpandang di kota ini. Kamu malah hamil di luar nikah. Sungguh memalukan jika hal ini sampai tersebar luas. Gugurkan anak haram ini. Aku sudah lama diusir dari keluarga Leng oleh kalian. Anak ini tidak ada hubungannya denganmu ataupun keluarga Leng. Liye, dalam hal ini aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Saat aku hamil di luar nikah, orang tuaku khawatir hal ini akan ketahuan. Jadi mereka menyuruhku melahirkannya diam-diam. Namun setelah melahirkan, aku menderita depresi pasca persalinan. Orang tuaku merasa anak ini membawa sial bagiku, jadi mereka memberikan Sui-Sui kepada orang lain. Kami benar-benar tidak berniat menelantarkan Sui-Sui. Hanya saja aku tidak menyangka keluarga itu sangat tidak bertanggung jawab dan membuang Sui-Sui.
Liye, apa yang ingin kamu lakukan? Ini hanya tes darah rutin untuk pemeriksaan kesehatan. Cukup bekerja sama dengan baik saja. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu ingin mengambil darahku untuk tes DNA dengan Li Sui Sui. Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Bisa dibilang begitu. Anak ini memang seperti itu. Hei, Apakah Guru Lin ada waktu luang? Ada hal yang membutuhkan bantuanmu. Guru Lin masih ada kelas. Li Yi. Ini, taman kanak-kanak. Ini sekolah. Aku tahu. Jadi, aku harap Guru Lin bersedia memberikan waktunya. Li Ye. Siapa pria tadi itu? Dia adalah Guru Yan dari taman kanak-kanak kami. Jika dia hanya seorang rekan kerja, maka nyawanya masih bisa terselamatkan. Ah, Liye, jangan macam-macam. Aku adalah seorang pria. Aku bisa melihat dengan jelas kalau bocah itu naksir padamu. Baru saja dia sok ingin menjadi pahlawan menyelamatkan si cantik. Bahkan tidak mengukur kemampuannya sendiri. Apakah dia layak? Tuan Li, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ternyata Anda juga suka menindas orang dengan kekuasaan Anda. Hal-hal yang tidak kau ketahui masih banyak lagi. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kenapa tiba-tiba membawaku untuk tes darah? Aku hanya ingin memastikannya. Apakah kau ibu kandung Sui Sui? Kenapa kau curiga kalau itu aku? 5 tahun lalu, aku dijebak hingga keracunan. Saat racun itu bereaksi malam itu, aku diselamatkan oleh seorang wanita. Setelah itu, kami tidur bersama. Tapi, keesokan harinya, dia pergi begitu saja. Aku mencari wanita ini selama 5 tahun penuh. Kenapa pengalaman yang diceritakan Tuan Li sangat mirip dengan apa yang kualami 5 tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Sui Sui pun aku temukan sendiri. Baru kemudian aku tahu bahwa dia telah diterlantarkan. tidak. Aku tidak mungkin menelantarkan anakku. Kisah Tuan Li tampaknya sangat menyentuh. Padahal penuh dengan kejanggalan. Karena Tuan Li sudah punya tunangan, seharusnya tidak menggoda orang lain, malah menceritakan kisah konyol seperti ini untuk menipu orang. Aku tidak punya tunangan. Leng Rusuan adalah ibu Sui Sui, kau harus memberinya status yang jelas. Setelah hasil tes keluar, siapapun ibu Sui Sui yang sebenarnya, aku pasti akan bertanggung jawab. Tuan Li, gawat! Tuan muda dibawa pergi oleh Nona Leng. Hah? Apa? Nona Leng membawa Tuan muda ke atap. Katanya dia ingin mati bersama Tuan muda. Kegilaan apa lagi yang kau lakukan? Ibu, aku mau ibu. Leng Ruochuan, tenanglah. Kalian jangan mendekat, Lin Muxi. Ini semua karena kau memaksaku. 4 tahun lalu, aku terpaksa kehilangan putraku. Kini keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Tapi kau bukan hanya ingin merebut laki-lakiku, kau juga ingin merebut putraku. Aku tidak pernah berniat merebut apapun darimu. Apa gunanya aku hidup lagi? Karena kalian semua ingin aku mati. Meski mati pun, arwahku tidak akan melepaskan kalian. Jangan. Leng Ruoxuan, bisakah kau punya sedikit harga diri setiap hari mengancam mati? Bagaimana bisa kau menjadi seorang ibu? Tuan Li, jangan memprovokasinya lagi. Leng Ruoxuan, pikirkanlah Sui Sui. Sui Sui adalah anakmu. Apa yang akan terjadi pada Sui Sui jika kau pergi? Kalau begitu tinggalkan keluarga Li, pergi dari Hucheng, dan tinggalkan kami selamanya. Baik, aku janji. Aku akan turuti semua keinginanmu. Tidak bisa. Itu maumu. Tapi aku tidak setuju. Dia bukan ibu Sui Sui. Aku adalah ibunya Sui Sui. Aku sudah melakukan tes DNA, hasilnya akan segera keluar. Jika kau benar-benar ibu kandung Sui Sui, aku pasti akan menikahimu. Tapi, jika tidak, meski kau mati pun, aku tidak akan melepaskanmu. Hasilnya sudah keluar. Hasilnya sudah keluar. Apa? Leng Ruoxuan adalah ibu dari Sui Sui. Apakah ada yang salah dengan laporan ini? Pergilah menemui mereka. Mereka lebih membutuhkanmu.
Lalu kau? Aku tidak apa-apa. Jangan cemaskan aku. Tuan Li, Aku salah, tidak seharusnya aku melakukan itu. Tapi jika aku tidak melakukannya, bagaimana kau bisa tahu betapa menderitanya hatiku? Betapa sedih dan terlukanya aku? Kalau bukan demi Sui-Sui, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Akulah ibu dari anak itu. Lin Moxi itu hanya ingin menggodamu dan merebut putraku. Tidak ada yang bisa merebut Sui-Sui. Pikirkan baik-baik konsekuensi perbuatanmu. Nona Leng, serahkan pada saya. Anda tenang saja. Jika aku tidak memainkan taktik menyakiti diri sendiri ini untuk memancing mereka pergi, apa menurutmu kamu bisa melakukannya? Hei, Kamu tidak apa-apa. Guru Lin, mau pergi kemana? Biar aku yang mengantarmu. aku menepati janjiku. Kemaslah. Lalu bawa nenekmu pergi. Leng Rucuan sudah gila. Dan kamu juga ikut gila. Kemana kamu akan membawa nenek? Memangnya kamu bisa pergi kemana? Kuharap Anda juga bisa menepati janji Anda. Anda sudah mengatakannya. Anda akan memberi status resmi kepada Ibu Sui-Sui. Aku? Tuan Li, Tuan muda sedang mengamuk di dalam kelas. Kami takut dia terluka. Tolong segera lihat ke sana. Tuan muda, hati-hati. Jangan sampai terjatuh. aduh, Tuan Muda. Tuan muda, berikan itu padaku. Jangan sampai jatuh. Sui-Sui ketakutan dan mengalami reaksi stres. Sui-Sui. Guru Lin, jangan tinggalkan Sisi. Sisi, Sisi, ada ayah dan ibu yang menemanimu. aku tidak mau. Aku mau Guru Lin. Aku tidak pergi. Aku akan di sini menemanimu. Janji jari kelingking tidak boleh berubah selama 100 tahun. Tuan Li, sudah selarut ini. Kenapa belum istirahat? Aku ingin mengantarmu pulang. Tidak perlu. Mudah bagiku untuk cari taksi di luar. Kalau begitu, biar Lisen yang mengantarmu. Lie! Ada yang ingin Anda katakan padaku? Guru Lin, Sui-Sui tidak ingin berpisah denganmu. Aku tahu. Sebenarnya, aku pun berat untuk berpisah darimu. Lin Moxi, tadinya aku berniat mengampuni nyawa murahanmu itu, tapi kau sendiri yang menolak hidup dan malah memilih jalan kematian. Tuan Li, pulanglah dulu. Rumah sakit hanya beberapa langkah lagi dari sini. Aku tidak apa-apa. Kalau begitu, Guru Lin, hati-hatilah. Beri kabar pada Tuan Li setelah sampai. Ya, Jalan? Tuan Li, saya sudah mengantar Guru Lin sampai keluar rumah sakit. Tuan Li, Anda yang sekarang berbeda dengan Tuan Li yang dulu saya kenal. Apa bedanya? Tuan Li yang dulu sangat tegas dan berwibawa. Di kota Hu, siapa yang tidak mengenal kehebatan Anda?
Kau tidak mengerti. Urusan asmara ini, sikap tegas dan kejam, tidak ada gunanya. Kalau Tuan Li tidak bisa melepaskan Guru Lin, tangkap saja dia. Lalu, kurung dia di tempat rahasia, agar dia tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman Anda. Kau pikir, aku ini orang macam apa? Tapi, sepertinya, boleh juga. Halo Tuan Li, apakah malam ini Shixi menginap di kediaman Li? Bukannya Guru Lin sudah lama kembali ke rumah sakit? Tidak ada. Karena kulihat sudah sangat larut, aku menelepon Shixi, tapi tidak ada jawaban. Lalu sekarang tidak bisa dihubungi. Apa? Hei. Hei. Hei, apa yang kau lakukan? Mau pakai pisau? Wanita ini cantik sekali. Sayang kalau langsung mati. Biar aku cicipi dulu. Cicip apa? Cepat habisi dia, baru kita ambil uangnya. Berhenti. Berhenti. Hah? Ah. Ah. Aduh. Baik. Guru Lin, maafkan aku. Aku datang terlambat. Aku takut aku tak akan sempat mengatakannya padamu. Sebenarnya, aku pun merasa berat hati. Aku menyukaimu. Ternyata tertangkap Tuan Li. Ampun Tuan, ampuni nyawa kami. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Baik, Tuan Li, serahkan kedua penjahat ini padaku. Aku pasti akan membalaskan dendam Guru Lin. Jebloskan mereka ke penjara. Penculikan dan percobaan pembunuhan cukup untuk membuat mereka menderita di dalam. Bawa, pergi. Apa kau terluka? Sepertinya kakiku terkilir. Guru Lin, Anda terluka. Jangan memaksakan diri lagi. Kalau sampai cedera 2 kali, bisa-bisa kau jadi pincang. Aku kan bukan terbuat dari kertas. Mana mungkin selemah itu. Sudah larut malam. Pulanglah dan istirahat. Aku tidak akan pergi malam ini. Tidak pergi? Mau tidur di sini? Guru Lin, apa kau tahu bagaimana kau bisa menyinggung orang-orang itu? Selama ini aku hanya mengajar dengan jujur. Mana aku tahu siapa yang sudah kusinggung? Makanya, aku harus di sini untuk melindungimu. Menurutku, kau pun orang yang berbahaya. Guru Lin, apa katamu? Sebaiknya kau pulang saja dulu. Kalau kau di sini, aku tidak bisa tidur. Benarkah? Tapi, aku punya cara jitu untuk menidurkan orang. Bagaimana kalau kau coba? Kenapa tertawa? Guru Lin, kata-kata yang kamu ucapkan di gubuk tua tadi, apakah itu sungguhan? Kamu bilang, kamu menyukaiku. Bukankah seorang guru tidak boleh berbohong? Orang yang kusukai itu banyak sekali. Aku suka Sui-Sui. Suka kepala sekolah, aku juga suka...
Guru Lin, ayah bilang, Anda terluka. Apa sakit? Tidak sakit kok. Malah membuat Sui-Sui khawatir saja. Ayah payah. Tidak bisa melindungi Guru Lin dengan baik. Dasar kamu, anak nakal, malah berani menasihati ayah. Aku ingin cepat besar, supaya bisa melindungi Guru Lin. Li Shen baru saja bilang padaku, kalau kamu pilih-pilih makanan. Bagaimana anak yang pilih-pilih makanan bisa cepat besar? Sui-Sui, tidak boleh pilih-pilih makanan ya. Nanti tidak bisa tumbuh tinggi. Wah, kalian bertiga terlihat sangat harmonis ya. Kami bukan... Lin Moxi dasar jalang. Masih berani merayu Tuan Li lagi. Kenapa kamu menggila di sini? Kalau aku tidak datang, suami dan anakku bakal direbut oleh rubah betina ini. Leng Roxuan, ini rumah sakit. Jaga bicaramu. Apa hakmu menyuruhku diam? Aku akan terus ribut. Aku akan membuat keributan. Aku akan biarkan seluruh dunia tahu kalau kamu wanita jalang yang merayu suami orang. Diam. Hichen, kamu memukulku demi wanita ini. Lisan. Seret dia keluar. Baik. Tuan Li, Anda telah ditipu oleh wanita ini. Dia tidak tahu malu. Dia wanita murahan. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini olehmu. Jangan berani-berani memfitnah Guru Lin. Lin Moxi sudah lama tidur dengan pria lain. Dia bahkan punya anak. Dia benar. Aku memang melahirkan seorang anak 4 tahun yang lalu. Tapi aku tidak pernah menemukannya. Siapa pria itu? Aku tidak tahu. Hichen, lihatlah dia. Wanita ini sangat murahan. Tidur dengan siapapun dia tidak tahu. Selama 4 tahun ini, kamu tidak mencarinya. Anakku sendiri saja tidak bisa kutemukan. Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya? Jadi maksudmu, kamu sudah melupakannya. Guru Lin, asalkan Anda benar-benar melupakannya. Aku bisa tidak memedulikan masa lalumu. Lin Moxi, meskipun Tuan Li tidak keberatan, tapi ada beberapa utang perbuatan yang tidak bisa kau sangkali. Terima kasih. Kami sudah bersusah payah mencarikan putramu. Juga pria tidak bertanggung jawab ini. Kami sudah membawakan mereka semua ke hadapanmu. Jadi, jangan katakan lagi kalau keluarga Leng kami berutang sesuatu padamu. Benar sekali. Kedepannya bawalah suami dan anakmu ini, dan hiduplah dengan baik. Jangan lagi mengusik keluarga Leng dan keluarga Li kami. Ibu, aku Xiaoyan, Bu. Ibu, aku Xiaoyan, Bu. Ibu benar-benar ibuku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Salahkan aku. Semua ini salahku. Aku tidak seharusnya memanfaatkan keadaan. Aku tidak seharusnya gelap mata karena kecantikanmu. Waktu itu kau mabuk. Niat awalku memang ingin mengantarmu pulang, tapi kau terus menempel padaku. Jadi aku... Jangan katakan lagi, aku tidak mau dengar. Terima kasih. Aku mohon maafkanlah aku. Satu malam sebagai suami istri, ada ikatan kasih yang mendalam. Lagi pula, pertimbangkanlah demi Xiaoyan. Sepertinya kau sudah bosan hidup ya. Anda Tuan Li, jangan gegabah. Benar Tuan Li, ini urusan kotor Lin Moxi. Anda jangan ikut campur dalam masalah ini. Nanti, Anda malah ikut terkena getahnya. Benar, demi wanita seperti ini sungguh tidak layak. Lepaskan dia. Orang seperti ini harus dijebloskan ke penjara seumur hidup. Aku memintamu melepaskannya, tapi dia adalah ayah dari anakku. Ini urusanku sendiri. Biar aku sendiri yang menyelesaikannya. Tak perlu merepotkan Anda, Tuan Li. Aku mohon padamu, pergilah. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Inilah kenyataannya. Ini adalah masa lalu yang tidak bisa kuhapus. Ayah, Tuan Li, sudahlah jangan minum lagi. Aku tahu Anda sedang sedih. Bukankah masih ada aku di sini menemanimu? Keluar, Tuan Li, hari ini Anda sudah melihat dengan jelas.
Seperti apa sebenarnya sosok Lin Moxi itu? Mengapa Anda harus bersedih demi wanita seperti dia? Lebih cepat sadar, lebih cepat kita melepaskannya, bukan begitu? Diam. Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Tuan Li, Anda adalah tokoh ternama di kota Hucheng. Siapa di seluruh Hucheng yang tidak tahu bahwa kata-kata Anda selalu bisa dipegang teguh? Leng Ruoxuan, jangan bicara bertele-tele denganku. Cepat, katakan apa maumu. Apa yang Anda katakan waktu di atap taman kanak-kanak dulu? Anda bilang siapapun ibu kandung Sui Sui, Anda akan menikahinya. Apakah sekarang kata-kata Tuan Li hanya bualan belaka? Leng Ruoxuan, jangan bicara sinis padaku. Ku beritahu kau, kesabaranku ada batasnya. Baiklah, bunuh saja aku, biarkan Li Suihan tidak punya ibu lagi. Minggir. Aku tidak sudi bicara dengan orang gila sepertimu. Pergi. Apakah situasinya parah? Bagaimana mungkin? Tidak parah. Belum pernah aku melihat Tuan Li semenderita ini. Tuan Li, hanya ini yang bisa kubantu untukmu. Anda kenapa? Guru Lin, Lili Sen bilang Anda merasa sangat tidak nyaman. Apakah Anda sakit? Kalau sakit, harus ke rumah sakit untuk periksa. Jangan dipaksakan sendiri. apakah Guru Lin masih peduli padaku? Anda adalah ayahnya Sui Sui. Jika terjadi sesuatu pada Anda, bagaimana nasib Sui Sui? Seandainya aku bukan ayah Sui Sui, dan seandainya kejadian 5 tahun lalu itu tidak ada. Seandainya, Leng Ruoxuan benar. Aku bukanlah wanita yang baik. Aku tidak pantas untukmu. pantas atau tidak, aku yang menentukan. Ini, terima kasih. Ku dengar, semalam kau tidur di luar. Aku tahu, tidak ada yang suka lama-lama di rumah sakit. Jadi aku sudah bicara pada dokter untuk mengurus kepulanganmu. Sore ini, kau sudah bisa keluar dari rumah sakit. Bagaimana bisa kau memutuskannya sendiri untukku? Cixi, aku mengerti. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Sore ini, begitu kau keluar dari rumah sakit, ayahku akan menikahimu. Hahaha. Hei, Siapa bilang aku mau menikah denganmu, Tuan Wang? Ada beberapa hal yang ingin kujelaskan padamu. Aku akui dia anakku. Tapi aku tidak mungkin menikah denganmu. Lin Moxi, ku beritahu ya, kau harus menikah denganku, suka atau tidak suka. Kau pikir aku tidak tahu? Tadi pagi, saat aku ke rumah sakit, aku melihat mobil Tuan Li, dasar wanita jalang. Cuy, berani-beraninya kau tawar-menawar denganku. Lepaskan aku, persetan denganmu. Ku beritahu. Ya, seumur hidup ini, kau jangan harap bisa meninggalkan aku dan anakmu. Kau paham? Xiaoyan, Ya, Wang Haoliang, dasar bodoh. Jangan sakiti anak itu. Kalau tidak, mau anak ini terluka, kau harus menurut. Halo, Nona Leng. Lin Moxi ini memang keras kepala. Harus diberi pelajaran. Kalau begitu beri dia pelajaran, kelemahannya adalah putranya. Manfaatkan anaknya, dia pasti akan menurut. Nona Leng, tenang saja. Begitu dia di tanganku, dia tidak akan bisa lari. Anda cukup siapkan uangnya, dan tunggu kabar baik dariku. Ibu, biar aku pijat ya. terima kasih. Ibu tidak sakit lagi. Sifat ayah buruk. Ibu jangan membuat ayah marah lagi. Apa kamu selama ini tinggal bersama ayahmu? Ya, Apa dia memperlakukanmu dengan baik? dia suka mabuk dan memukuli orang. Bajingan! Tega sekali dia menganiaya anak kecil. Maafkan Ibu Xiaoyan, 4 tahun belakangan ini. Kamu sudah menderita. Sekarang ada Ibu di sini. Ibu tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Ah, Xiaoyan, di mana tanda lahirmu? Kok hilang? Xiaoyan, di mana tanda lahir di bahumu? Kok bisa hilang? Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. sebelum mencarimu, ayah menempelkan sesuatu di bahuku. Tapi benda itu cuma bertahan selama 2 hari.
Aku sudah bilang pada dokter kalau kita bisa keluar kapan saja. Sekarang bereskan barang-barangmu. Kita pergi sekarang. Aku masih merasa tidak enak badan. Belum bisa keluar dari rumah sakit. Lin Moxie, Kuberi, tahu ya, jangan coba-coba main trik denganku. Tinju ini tidak akan kenal ampun pada siapapun. Mulai sekarang, aku yang akan mengurus kalian berdua. Ponsel ini tidak dibutuhkan lagi. Wang Haoliang, mau aku keluar RS atau menikah, aku harus berpamitan pada nenek. Kalau ponselku diambil, bagaimana aku memberitahu beliau? Alah, jangan berlagak. Aku tahu, kamu mau telepon dan cari bantuan. Begini saja. Kebetulan nenek juga ada di rumah sakit, biarkan aku menemuinya sebelum pergi. Kalau orang tua itu tidak bisa menemukanku, bisa saja beliau lapor polisi. Kamu mengancamku. Bukannya kamu mau menikahiku? Setidaknya harus melamar secara resmi ke nenek, kan? Nenek, Sisi, nenek dengar kamu terluka. Sini nenek lihat, bagian mana yang luka? nenek, aku sudah tidak apa-apa. Xiaoyan, panggil nenek buyut. Nenek buyut. Anak pintar. Ibumu sudah mencarimu kemana-mana. Nenek, setelah aku pergi, segera beritahu Li Chen. Minta pemburu datang menyelamatkanku. Jangan panik. Jangan sampai dia mencurigai apapun. Aku mengerti. Nak, kamu ini sudah dewasa masih saja menangis. Bagaimana mau mendidik Xiaoyan nanti? Nenek beristirahatlah dengan tenang di rumah sakit. Aku dan Xiaoyan akan pergi sebentar. Jaga dirimu baik-baik. Pergi? Mau pergi kemana? Ayah Xiaoyan ingin membawa kami pulang sebentar. Nan. Begini, sebagai seorang pria, saya harus bertanggung jawab. Jadi, saya berencana membawa Xiaoyan dan Sixi pulang ke kampung halaman untuk menikah. Menikah? Sudah tidak pagi lagi. Kami harus pergi sekarang. Nenek, istirahatlah. Jika ada waktu kami akan menjenguk lagi. Ayo pergi Xiaoye. Ayo. Tidak mengantuk. Halo, permisi. Apakah Tuan Li ada di rumah? Siapa ini? Ada seorang nenek bermarga Ye mencari Tuan Li. Tua Bangka? Apa kau yang menelepon ke kediaman Li mencari Tuan Li? Leng Rusuan, bagaimanapun juga, aku ini nenek kandungmu. Beraninya kau bicara begitu pada orang tua. Di hatimu hanya ada Lin Muxi. Apa kau pernah menganggapku sebagai cucumu? Bagiku, kau dan Sixi itu sama saja. Cuy, Lin Muxi itu hanya putri palsu? Beraninya dia dibandingkan denganku? Kau sekarang sudah menjadi satu-satunya nona besar keluarga Leng dan akan segera menikah dengan orang terkaya di Hucheng. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Tua Bangka, mencari masalah sama saja dengan cari mati. Aku tidak akan membiarkanmu menindas Sixi. Kalau tidak penurut, beri dia suntikan penenang setiap hari. Leng Rusuan, kau sungguh biadab. Kunci rapat pintunya, jangan biarkan siapapun menjenguk. Ah, apa yang mau kalian lakukan? Berikan papan namanya padaku. Begini ya, Lin Moxie. Setelah kau menikah denganku, aku akan mempertemukan kalian kembali, ibu dan anak. Cuy, kau Kau ingin aku menikah denganmu? Tidak mungkin. pasti masih berkhayal. Tuan Li akan datang menyelamatkanmu, kan? Dia pasti akan datang. Hahaha, Lin Moxie. Kau benar-benar naif. Sekarang seluruh Hucheng tahu, Tuan Li akan segera menikah dengan putri sulung keluarga Leng. Mana ada waktu dia mempedulikan wanita tak tahu malu sepertimu. Tidak mungkin dia tidak akan mengabaikanku. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Nenek pasti sudah memberitahu Tuan Li, tapi dia belum datang menyelamatkanku. Apa mungkin dia benar-benar sibuk menyiapkan pernikahan dan melupakanku? Tapi malam itu, Kau seharusnya berkaca dulu dan lihat dirimu sendiri, ya. Memangnya kau ini siapa? Mana mungkin Tuan Li menyukai orang sepertimu? ayo, Turun. jalan. Lihatlah Guru Lin kita, aku dengar ada kabar bahagia juga ya. Tak sangka kita menikah di waktu yang sama. Tapi kalau aku,
akan menikah dengan orang terkaya di Hucheng. Sedangkan pria ini, dia lebih dari cukup untukmu. Sebenarnya Xiaoyuan anak siapa? Xiaoyuan adalah putramu. Aku sudah tahu kelicikanmu. Sampai saat ini apa masih penting dia anak siapa? Jadi Wang Haoliang juga palsu. Lin Moxi, mengapa kau masih belum mengerti? Sekarang apapun yang kukatakan benar maka itu benar. Apapun yang kukatakan salah maka itu salah. Kau tidak punya hak lagi untuk bersaing denganku. Guru Lin, Sisi, Guru Lin. Sui sangat merindukanmu. Kenapa guru sudah lama tidak datang menemuiku? Guru sedang sibuk belakangan ini, tidak bisa ditinggal. Apa papa membuat guru marah? Lin Moxi, kau sudah punya putra sendiri. Mau apa? Kenapa terus memegangi putraku? Bagaimanapun Sui itu putramu, tidak bisakah kau bersikap lebih baik padanya? Dia putraku, terserah aku mau memperlakukannya bagaimana. Sui. Untuk apa teriak-teriak? Dia itu anak orang lain. Mobil van itu akhir-akhir ini sering parkir di sini. Coba selidiki. Sana. Tuan Li, Anda pasti tidak akan menyangka siapa pemilik mobil van itu. Siapa? Dia suaminya Guru Lin. Bukan. Seharusnya tunangan Guru Lin. Beberapa hari lalu, Guru Lin tiba-masing menghilang setelah keluar dari rumah sakit. Sekarang, pria ini muncul lagi di sekitar kediaman keluarga Li. Apa yang dia rencanakan? Saat aku menyelidikinya, aku melihat pria itu membawa Guru Lin ke mall untuk mencoba gaun pengantin. Apa? Mereka benar-benar berencana untuk menikah. Tuan Li, perlukah saya menemani Anda ke atas? Tidak perlu. Ibu Xiaoyan, stay. Maaf, aku harus membawamu pergi. Kalian mau pergi kemana? Pergi tanpa pamit segala. Guru Li, kenapa Anda tidak bisa sedikit lebih penurut? Jika semua muridmu tidak penurut sepertimu, bukankah itu akan sangat memusingkan? Siapa? Bukan siapa-siapa. Ternyata, Tuan Li yang datang berkunjung. Saya ambilkan teh dulu. Tuan Li, ada keperluan apa sampai Anda datang sendiri ke sini? Gaji Guru Lin belum dilunasi. Oh, kalau begitu berikan pada saya saja. Saya lihat kalian masih ada urusan yang harus diselesaikan. Saya permisi dulu. Kalau begitu, mari saya antar. Tidak perlu. Hati-hati di jalan, Tuan Li. Tuan Li, gawat. Segera kerahkan orang untuk mengepung tempat ini. Tuan Li, ada apa? Guru Lin dalam bahaya. Bosmu baik juga padamu. Sampai mengantarkan uang langsung ke sini. Wang Haoliang, lepaskan aku dan Xiaoyan. Aku tidak akan lapor polisi. Dengar, Lin Moxi. Kau sudah tahu kalau Xiaoyan bukan putramu. Kenapa masih membelanya? Apa maumu sebenarnya? Xiaoyan tidak pernah hidup tenang sejak bersamamu. Lalu kenapa? Dia anakku. Aku bebas memperlakukannya sesukaku. Anak itu sudah menceritakan semuanya. Dia sedang bermain di taman bersama orang tuanya, tapi kau malah menculiknya. Bocah sialan, akan kurobek mulutnya. Wang Haoliang, pria macam apa kau ini? Kau benar,
Aku memang suka menindas wanita dan anak-anak. Lepaskan aku. Dengar ya Muksi, cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Lebih baik sekarang saja ku nikmati. Lepaskan aku, dasar binatang. Hahaha. Kau... Tuan muda. Ah. Ah, Xiaoyan, ikutlah denganku. aku... Tenang saja. Pria itu tidak apa-apa. Lukanya tidak mengenai bagian vital. Berdasarkan petunjuk darimu, polisi menyelidiki lebih lanjut dan berhasil membongkar sindikat perdagangan anak. Kau justru sudah berjasa besar. Terima kasih. Kau masih mencintai bajingan seperti itu? Dia bukan pria dari 5 tahun yang lalu itu. Anak itu juga bukan anaknya. Jadi kalian tidak punya hubungan apa-apa? Lagi pula, kau sekarang bersama Lu Xuan. Kalian akan segera menikah. Kau juga harus tahu cara menjaga jarak untuk menghindari fitnah. Tidak enak jika dilihat orang lain. Aku ingin lihat siapa yang berani bergosip. Kau tidak takut, tapi aku takut. Aku sudah memutuskan akan membawa Xiaoyan dan nenek meninggalkan Hucheng. Bolehkah aku mengawal kalian sendiri keluar dari Hucheng? Hei, kau tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Di dalam itu ada nenekku. Nona Leng bilang tanpa izinnya siapapun dilarang masuk. Aku tidak peduli nona siapapun itu. Bagaimana sikapmu ini? Tuan Li, maaf Tuan Li, saya tidak tahu kalau itu Anda. Buka pintunya. Baik-baik. Bukankah sebelumnya Nenek Leng sudah hampir sembuh? Bagaimana bisa jadi begini? Beliau didiagnosis menderita Alzheimer, atau yang biasa dikenal sebagai pikun. Bagaimana beliau bisa menderita penyakit ini? Saat terakhir kali aku berpamitan padanya, dia masih baik-baik saja. Jangan cemas dulu. Beberapa penyakit punya masa inkubasi. Mungkin kebetulan penyakitnya baru kambuh sekarang. Tapi penyakit ini tidak mudah disembuhkan. Kau tetaplah di sini dulu. Aku pasti akan mencarikan dokter terbaik untuk mengobati nenekmu. Aku pasti akan membantumu menyembuhkan nenek. Wang Haoliang ini benar-benar tidak berguna. Hanya bisa mengacau saja. Apa Wang Haoliang akan membocorkan rahasia kita? Jika Tuan Li sampai tahu kita, polisi sedang menyelidiki kasus penculikannya dulu. Dia masih berharap aku bisa menyelamatkannya. Mana berani dia mengadukan aku? Nona Leng, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan lupa, aku masih punya kartu as di tanganku. Selama anak haram itu ada di tanganku, Li tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Aku punya sebuah apartemen. Jaraknya sangat dekat dengan rumah sakit. Agar memudahkanmu merawat nenek. Sewanya pasti sangat mahal, kan? Itu properti milikku sendiri. Tidak perlu bayar sewa. Itu propertimu, bukan milikku. Aku akan tetap membayar sewa sesuai harga pasar. Apa kamu punya uang untuk bayar sewa? Kalau terlalu mahal, aku tidak mampu bayar. Bisa didiskon dengan harga pertemanan. Aku takut meski sudah didiskon, kamu tetap tidak sanggup bayar. Kalau begitu aku tidak jadi tinggal di sana. Guru Lin, tinggallah dulu di sana. Aku tidak terburu-buru meminta uang sewa. Itu juga tidak benar. Aku sewa dulu. Lalu aku akan tulis surat utang padamu. Kalau nanti aku punya uang, segera kulunasi. Terserah kamu. Halo. Apa? Sudah ke dokter? Aku tahu. Guceng punya fasilitas medis terbaik. Tapi aku tidak mau merepotkan untuk segala hal, Ling. Dia mengatur sebuah apartemen untukku. Bukankah itu sama saja seperti simpanan dalam sangkar emas? Meskipun aku benci Leng Ruxuan. Tapi aku tidak boleh menghancurkan keluarga Sui Sui. Ada orang. Ada apa, Xiaoyan?
Sui-sui. Guru Lin, jangan tinggalkan aku. Kumohon jangan tinggalkan aku. Sui-sui, bukankah kamu sedang sakit? Kenapa ada di sini? Guru Lin, aku tidak sakit. Ibu sengaja membohongi ayah. Terima kasih. Beritahu Guru Lin, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak sengaja mendengar ibu bicara dengan Guru Xie. Mereka bilang ingin memanfaatkanku untuk membohongi ayah agar pulang. Lalu kenapa kamu bisa ada di sini? Ayah pernah mengajakku ke sini. Aku tahu kalau nenek buyut adalah neneknya Guru Lin. Aku tidak bisa menemukan Guru Lin. Jadi aku hanya bisa bersembunyi di sini untuk menunggunya. Cici sangat pintar. Bu Guru pasti akan datang. Guru Lin, bawalah aku pergi bersamamu. Bukannya Guru tidak ingin membawamu pergi. Tapi kalau Guru membawamu pergi, ayah dan ibumu pasti akan khawatir. Aku tidak mau pulang. Ibu tidak menyukaiku. Setiap kali ayah tidak ada di rumah, dia dan Guru Xie akan memukuliku. Mereka juga menusuk jariku dengan jarum. Rasanya sangat sakit. Ibu, kumohon bawalah adik pergi. Dulu aku juga sering dipukuli ayah. Sangat menderita. Ayo pergi. Bawa semuanya. Tuan Li, kami sudah mencari ke seluruh bagian villa, tapi Tuan Muda tidak ada. Cari dia kemana saja. Jangan kembali jika tidak menemukannya. Baik, Tuan. Lian, lewat rekaman CCTV kami melihatnya. Tuan Muda pergi sendiri melalui pintu belakang. Dia sendirian. Lie, dia pergi atas kemauannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau bahkan tidak bisa menjaga anak berusia 4 tahun dengan benar. Ibu macam apa kau ini? Kakinya ada padanya kalau dia memang ingin pergi. Mana bisa aku terus mengawasinya? Dia baru berusia 4 tahun. Dia bukan orang dewasa. Lian, atas dasar apa kau menyalahkan semuanya padaku? Pikirkan dirimu sendiri. Belakangan ini kalau kau tidak sibuk bekerja, kau pasti tidak bisa dihubungi. Kau sendiri yang mengabaikan kedisiplinan anak, dan sekarang setelah dia hilang, kau malah menyalahkanku. Leng Ruxuan, aku benar-benar menyesal sekarang telah membawamu kembali. Dulu, Sui Sui hanya autis dan tidak mau bicara. Tapi, setidaknya dia penurut. Sejak kau datang, dia berubah menjadi seperti ini. Jika kau tidak becus menjadi ibunya, lebih baik kau pergi dari sini. Tuan Li, aku salah. Ini pertama kalinya aku menjadi ibu. Aku akan berubah. Aku akan berusaha menjadi ibu yang baik bagi Sui Sui. Bocah haram ini benar-benar menyebalkan. Begitu aku menikah dengan Tuan Li dan hamil anak kandung, aku akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Chen Yuxian, Dia benar-benar semakin tidak manusiawi. Saat aku berdebat dengannya, Dia malah menyuruh perawat memberiku suntikan. Kudengar itu adalah obat penenang. jadi mereka bilang, Anda menderita Alzheimer. Itu semua karena efek obat penenang itu. Pokoknya, sebagian besar waktuku kuhabiskan dalam kondisi linglung. Memang, kesadaranku tidak jernih. Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Gadis bodoh. Nenek yang sudah tidak berdaya lagi. Awalnya, kupikir aku bisa memberitahu Tuan Li untuk menyelamatkanmu. Tak disangka, ini malah membuatmu dan si kecil menderita. Nenek, maksud nenek tidak memberitahu Tuan Li. Aku sudah menelepon. Tapi Tuan Li tidak ada di rumah. Kemudian, Leng Rusuan langsung menyerbu ke rumah sakit dan menyekap nenek. Nenek sangat cemas saat itu. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aku sudah salah paham pada Tuan Li. Cixi, apa kamu benar-benar tega meninggalkan Tuan Li? Leng Rusuan semakin gila. Aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti kalian lagi. Kalau begitu, bawalah dia bersamamu. Apa kamu tidak menyadarinya? Anak keluarga Li ini sangat berjodoh denganmu. baiklah. Kalau begitu kita pergi bersama. Dua ekor harimau, lari cepat, lari cepat. Yang satu tak punya mata, yang satu tak punya telinga. Sungguh aneh.
Sungguh aneh. Aku pasti akan merawat Sui-Sui dengan baik. Li, Rumah sakit baru saja menelepon, katanya. Nenek Leng hilang lagi. Dan dia bilang, apalagi katanya ada yang melihat Guru Lin membawa 2 anak dan seorang lansia pergi meninggalkan rumah sakit dengan terburu-buru. 2 anak. Tuan Li, hal ini terasa sangat mencurigakan. Mereka semua menghilang di saat yang sama dan tidak bisa dihubungi. Segera beri perintah ke bawah. Beritahu mereka agar berhati-hati saat memeriksa persimpangan. Jangan sampai melukai Guru Lin. Baik. gunting, batu, kertas. Gunting, batu, kertas. Batu, kertas, gunting, batu, kertas. 1, 2, 3. Ah, hei. Tunggu. Ayo jalan, Xiaoyun. Hei Nyonya, Anda terluka. Biarkan kami membantu membalut luka Anda. Apakah saya akan baik-baik saja? Tenang saja, dokter sedang berusaha menyelamatkan mereka. Ya, Dokter, bagaimana keadaan mereka? Kondisi 2 orang sudah stabil, tetapi salah satu anak itu memiliki darah langka. RH negatif. Stok bank darah rumah sakit kami habis, ini akan menyulitkan. Darah langka? Golongan darah saya RH negatif. Golongan darah saya RH negatif, ambil darah saya saja untuk menyelamatkannya. Ikuti saya. Sui-Sui berdarah RH negatif? Ini tidak benar. Dulu saat keluarga Leng mengakui Leng Ruxuan, mereka melakukan tes DNA. Leng Ruxuan, dia tidak berdarah RH negatif. Dasar jalang. Ternyata benar kau yang telah berencana menculik anakku. Kenapa kau membawa pergi Sui-Sui? Jika seorang anak tumbuh dalam keluarga tanpa kasih sayang, penyakit mentalnya tidak akan pernah sembuh. Kau bicara omong kosong. Kau memang paling ahli dalam membual. Tuan Li, kondisi Sui-Sui sudah jauh lebih baik sekarang. Dia sama sekali tidak punya penyakit mental. Kurasa dialah yang sakit jiwa. Tuan Li, bagaimana caraku memperlakukan Sui-Sui? Anda sendiri yang melihatnya. Aku hanya ingin dia sembuh. Dan bisa bersekolah seperti anak-anak normal lainnya. Membawa pergi nenek dan Sui-Sui di tengah malam. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membawa mereka pergi. Pergi untuk selamanya. Kenapa harus pergi tanpa pamit? Aku ingin memulai hidup baru. Jadi di dalam hatimu, awal barumu itu dimulai dengan meninggalkan aku. Tuan Li. Aku tidak ingin menjadi bayangan bagi siapapun. Hanya dengan meninggalkanmu. Aku baru bisa menjalani kehidupan baru. Guru Lin sangat pandai berakting. Kemarin lusa pagi kamu berjanji padaku akan tetap tinggal, tapi malamnya kamu ingin merampas segalanya dariku. Tuan Li. Tanganmu terluka. Lin Moxi, kamu sungguh tidak tahu diuntung? Dia sama sekali tidak layak diperlakukan seperti ini olehmu. Li, lupakan saja wanita seperti ini. Hanya aku yang benar-benar peduli padamu. Jangan panggil aku. Hei, kamu sudah dengar kabarnya? 2 hari lalu Tuan Muda keluarga Li terluka dan dibawa ke rumah sakit. Ada seorang wanita yang mendonorkan darah. Tapi dokter di departemen kami menemukan hal aneh. Darah wanita itu dan Tuan Muda ternyata sangat cocok. Darah itu tidak bisa langsung ditransfusikan untuk menyelamatkan Tuan Muda. Situasi seperti ini seharusnya hanya terjadi di antara keluarga sedarah, kan? Benar sekali kalau begitu. Wanita itu dan Tuan Muda adalah kerabat sedarah. Mungkinkah mereka ibu dan anak? Jangan sembarangan bicara, dokter. Di departemen kami bilang, gosip keluarga kayak seperti ini lebih baik diabaikan saja. Cari masalah kalau ikut campur. Huashen. Mana anak yang dirawat di ruangan ini? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Tuan Li, apakah Anda ingin mencoba pakaian pengantin Anda?
Tidak usah, telan apapun boleh, Tuan Lee. Kami merasa Anda malah terlihat seperti orang yang dipaksa menikah. Sama sekali tidak terlihat kebahagiaan seorang pengantin pria. Kesalahan yang dibuat 5 tahun yang lalu. Sebagai pria, aku harus menanggung semua konsekuensinya. Tidak boleh menghindar. Nona Lin, ini adalah privasi pasien. Kami tidak bisa sembarangan mengungkapkannya atau melakukan tes lain. Dokter Y, saya mohon. Saya sudah mencari anak saya selama 5 tahun. Apa yang Anda lakukan? Cepat bangunlah. Dokter, Saya rasa Anda juga seorang ibu. Seandainya Anda punya anak, mengandungnya selama 10 bulan, lalu begitu lahir dia langsung dibawa pergi orang lain. Dan hanya sempat melihatnya sekali. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Nona Lin, Anda dan anak Anda hanya pernah bertemu sekali? Hanya sekali. Hanya tatapan sekilas itu, tapi takkan pernah kulupakan seumur hidupku. Itulah motivasi yang membuatku tetap bertahan hidup. Bangunlah dulu. Jika ingin memastikannya, kita harus melakukan tes DNA. Lebih cepat, lebih baik. menunggumu, Nona Lin. Sudah larut. Pulanglah dan istirahat dulu. Besok pagi, hasilnya sudah keluar. Begitu fajar menyingsing, pria yang kucintai akan menikahi orang lain. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan terakhir ini. Aku harus menjadi orang pertama yang menerima hasilnya. Nona Lin, hasilnya sudah keluar. Semua yang hadir di sini hari ini adalah tokoh penting di kota Hu. Terima kasih telah menghadiri pernikahan saya dengan Tuan Lee. Mulai hari ini, aku Leng Ruxuan adalah nyonya dari keluarga Lee di kota Hu. Akulah satu-satunya wanita bagi Lee Yichen. Aduh, Macet lagi. Pak Sopir, bisa lebih cepat lagi? Nona, bukan saya tidak mau cepat. Tapi di depan sana jalannya macet total. Tidak bisa bergerak. salah. Entah sempat atau tidak. Nona, kenapa buru-buru sekali? Memangnya mau apa? Siapa bilang aku mau menikah dengan orang lain? Aku mau pergi menghentikan pernikahan. Aku akan merebut priaku kembali. Kamu mau menghentikan pernikahan? Hahaha. Hahaha. Nona ini benar-benar pemberani ya. Baiklah kalau begitu. Di bagasi saya ada sepeda cadangan. Nah, ambil dan pakailah. Mungkin saja masih sempat. Hahaha. Baik, terima kasih, Pak. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa menikahimu. Yichen, jangan bercanda. Hari ini ada para tetua keluarga Lee yang hadir. Leng Ruoxuan, aku tidak mencintaimu. Meskipun kamu adalah ibu Sui-Sui, aku tidak ingin menikahimu tanpa rasa cinta. Apa karena dia? Dari awal sampai akhir, satu-satunya orang yang kucintai adalah dia. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Yichen, kita bicarakan ini baik-baik, segalanya bisa didiskusikan. Jangan pergi, aku mohon. Jangan pergi. Leng Ruoxuan, aku benar-benar tidak mencintaimu. Kita tidak akan bahagia bersama. Aku tidak terima. Sudah kubilang Tuan Lee tidak akan menikahinya. Lihat dia, seperti pecundang yang malang. Mulai sekarang, dia akan menjadi lelucon terbesar di Hucheng. Dia akan menikahiku. Yichen akan menikahiku. Aku adalah Nyonya Lee. Aku Nyonya Lee. Akulah Nyonya Lee.
Apa benar-benar ingin menghentikan pernikahannya? Guru Yun. Lin Muxi, Akan kubunuh kau. ini haha. Hahaha, kubunuh kau, akan kubunuh kau, hahaha. Li, aku akan membunuhmu, Li. Jangan bicara lagi, aku harus membawamu ke rumah sakit. Guru Lin, jangan tinggalkan aku. Seumur hidupku, aku hanya ingin menikahimu. Aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dirimu. Guru Lin, jangan pikirkan masa lalu lagi ya. Karena kita saling mencintai. Maka, mari kita jalani dan hidup bahagia bersama. Dasar kamu bodoh. 5 tahun yang lalu, kita sudah bersama. Baiklah. Aku sudah menemukan orang tuaku. Aku berencana membawa mereka ke Hucheng untuk menghabiskan masa tua. Keluarga Leng sudah bangkrut. Mereka berdua ingin pulang ke kampung halaman. Jadi, aku membelikan mereka rumah di desa. Agar mereka bisa menikmati masa tua di sana. Aku tidak ingin tahu soal semua itu. Sui Sui bilang, dia punya 2 ibu. Dia berharap ibunya yang ada di dalam sana bisa bertobat dan memperbaiki diri. Serta menjadi ibu yang baik lagi. Selamat tinggal. Guru Lin, bisa tidak kamu lebih hati-hati ke depannya? Jangan lupa, ada 1 nyawa lagi di dalam perutmu sekarang. Benar, Guru Lin. Harus hati-hati. Tidak boleh lari sembarangan. Nanti adik bayiku kaget. Kalian ayah dan anak malah menceramahi guru ya? Apa kalian mau dihukum berdiri? Lapor guru. Semua PR-ku sudah selesai kukerjakan hari ini. Lapor guru, pekerjaanku hari ini juga sudah beres semua. Akan kuperiksa satu persatu sesampainya di rumah. Ayo berangkat. Habislah kau. Guru Lin akan memeriksa PR-mu. Ayah juga tamat. Guru juga akan memeriksa pekerjaan ayah. Kenapa kalian malah mengobrol terus di sana? Guru Lin, sebentar lagi, kan libur musim panas. Bukankah kita juga harus segera menggelar pernikahan? Li, kau kan orang terkaya nomor 1 di Hucheng. Menikah 2 kali dalam setahun, apa kau tidak malu? Demi menikahi istri, tidak ada kata malu. Benarkah? Bagaimana? Tampan tidak? Benar kata orang. Pasangan yang sedang jatuh cinta bisa menjadi bodoh. Sepertinya Tuan Li, yang biasanya tegas dan dingin pun tidak terkecuali. Oh,